I can automatically turn off all your lights during the night. Would you like me to set up a routine to do that? No. Halo semuanya, welcome back di acara malam kita hari ini. Maaf, No problem. Alexa masih ngajak saya ngobrol. Jadi seru-seruan terus, ini warnanya agak hijau ya, oke. Alexa, turn nano leaf to blue. Kita ganti warna dulu. Okay. Oh, biru kurang bagus ya. Alexa, turn nano leaf to white. Oke. Yes, hari ini keren pakai topi. Ya, pakai topi karena baru bangun tidur ya. Hari ini bangun pagi ya, terus males-malesan abis selesai meeting seharian. Terus ngetik, bikin materi, abis itu saya tidur deh, abis capek. Sekarang kita mau nge-live lagi teman-teman seperti biasa. Dan ini kenapa masih warna biru? Alexa, turn nano leaf to white. Nah, sudah lebih mendingan. Oke, sip, thank you. So, hari ini mau ngobrol tentang, tadi abis barusan pada bagi session, testimoninya banyak banget dan bagus sekali. Terima kasih buat teman-teman yang pada nongkrong di IC ya, karena ngerasain transformasinya luar biasa selama session bersama dengan banyak ya yang pada session, mungkin private session sama saya ataupun yang lewat kelas kayak gini live gratisan ya. Kadang-kadang ada banyak yang nanya sama saya, emang gratisan bisa ngebuang emosi? Oke, yang udah lebih ringan rasanya mana, coba mana suaranya gitu ya. Karena dari kemarin banyak banget yang share sama saya, wah lebih enak, lebih asik, lebih seru, happy gitu ya. Jadi kayak banyak banget yang sharing gitu kan. Nah, jadi doaku makin happy, makin seru lagi, asik hidupnya. Hadir Singapura, katanya Kak Ipah ya. Kata Kak Rini, malam Koreo, bangun tidur aja ganteng, sekali-kali muji. Terima kasih. Ya, seru. Kenalin Alexa dong kok, katanya Kak Rahmi. Asik. Alexa sekarang udah oke banget. Apalagi kalau di rumah harganya sudah murah. Kalau dulu beli Alexa mahal, kayak barang eksklusif banget. Sekarang Alexa ada start dari yang 400.000. Ini bukan promosi ya, tapi emang senang sama produknya dan memang seru gitu ya. Kecuali Anda punya ketakutan dengan yang namanya disadap orang lain ya, horor gitu, katanya takut gitu. Oke, maaf, tolong bantu melepaskan, hari ini saya kesal sekali ketika ada orang yang menyakiti perasaan ibuku. Waduh, itu ekstrim tuh ya, kalau misalkan sakit gara-gara sakit ibuku. Ini mirip kayak kemarin kasusnya Kak Lutfi Agizal. Ya, kenceng banget, udah kayak main catur gitu ya. Terus udah gitu sampai pala pusing pening gara-gara orangnya dikatain sama mamanya. Anda bisa cari mungkin di live-live saya yang lama, saya udah pernah bahas ini sih gitu. Jadi di sana bisa ngelepasin emosinya juga ya. Kebetulan hari ini saya pengen banget buat sharingin tentang mungkin kita akan bahas tentang fisik ya. Nanti kita akan bertahap. Nomor 1 kita akan ngebahas dulu fisik, terutama di urusan karena gini, tubuh kita itu kan menyimpan tension, tekanan, emosi. Jadi kalau misalkan ada emosian, kembali lagi, basic dasarnya ya saya jelaskan lagi. Kalau banyak orang yang berpikir bahwa emosi itu semuanya akibat di pikiran kita, ya kan, semua dibilang, lu pikirannya terlalu banyak, pikirannya, ininya pikiran, itunya pikiran, ononya pikiran, semua ada di pikiran. Semua orang cari tahu tentang emosi di pikiran. Tapi ternyata emosi itu tidak hanya tersimpan di pikiran kita. Ya, kenapa? Karena emosi itu ternyata terekam memorinya di dalam tubuh fisik kita juga. Ya, makanya kalau Anda lihat kemarin ini saya ketemu fotonya Pak Jokowi yang sebelum dia pilkada sama sekarang ketika udah jadi presiden ya, setelah lewat beberapa tahun gitu ya. Itu mukanya tuh rautnya kayak tua sekali kelihatan mukanya gitu ya. Awalnya kayak mukanya fresh, seger. Tapi setelah sekian lama, akhirnya jadi mukanya kayak tua sekali. Yang orang bilang bermutu, ya, bermuka tua. Kenapa seperti itu? Bukannya saya ngejelekin Pak Jokowi, enggak ya. Tapi memang itu fakta yang Anda bisa lihat gitu ya. Dan ya mungkin suatu saat kalau bisa kontenan bareng seru lah ya.
Itu cita-cita saya banget karena bisa ngelepasin emosi bawah sadar yang tersimpan tuh seru. Kalau kita ngeliat lagi, ternyata bukan hanya Pak Jokowi. Anda lihat lagi fotonya Pak SBY sebelum dan sesudah memimpin negara, mukanya itu kayak, waduh, tebal banget. Terus kalau Anda cari lagi mukanya si yang kecuali Donald Trump ya, kayaknya mukanya mirip sama aja. Karena pas lagi datang memang sudah berumur. Barack Obama ya pas pertama kali datang si anak menteng mukanya seger banget, fresh banget. Ketika selesai jadi presiden mukanya sangat-sangat kayak bertambah banyak banget usianya gitu ya, kayak padahal cuman masa memimpinnya juga mungkin nggak terlalu lama kayak seumur hidupnya dia, tapi langsung kayak perubahannya tuh drastis sekali. Kenapa? Karena beban pikirannya begitu banyak. Kalau Anda menyimpan beban pikiran, ya contrary dengan apa yang kita pahami selama ini ya. Kalau kita bilang pikiran itu membuat kita jadi kebanyakan pikiran bikin kita jadi gampang tua. Yes, betul banget, bukan contrary, berarti sama ya, selaras ya. Memang benar. Kenapa? Karena kita rekam emosi itu di dalam diri kita, di dalam tubuh fisik kita. Jadi nyangkutnya makanya wajahnya jadi gampang banget terlalu tua kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi itu yang kita perlu buang sehingga apa? Jadi nggak bikin membebani tubuh fisik kita. Jadi nggak gampang sakit-sakitan, nggak gampang pusing ya kan. Kemarin saya baru bahas Kak Disa belakang punggung sakit gara-gara nyimpan emosinya. Terus ada lagi yang kepala pusing-pusing tadi cerita ya, jadi kayak terus-terusan kepalanya pusing gitu ya, jadi kayak stres gitu. Nah akhirnya ini, kalau kata Mas Santoso Amin, kalau udah kelar menjabat kok, kalau masih menjabat nanti terlalu slow, beres. Biar mikirin negara terus ya. Tapi sebenarnya sih kalau dilepasin bebannya jadi lebih ringan aja. Jadi bukannya berarti seseorang akan berhenti untuk mengerjakan sesuatu. Nah ini kontrari juga ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita berpikir kok bebannya dilepasin, apakah dia akan jadi berhenti mikirin? Enggak, justru malah mikirinnya akan lebih efektif, lebih ringan, lebih gampang, lebih cepat, lebih dahsyat juga gitu. Kayak contohnya waktu saya dulu kan banyak beban pikiran, mau ngerjain apa-apa tuh nggak enak, kayaknya kayak berat sekali, nggak enak, nggak mau gitu ya. Terus kalau tiap kali kerja, aduh kenapa gue harus kerjain ini, aduh capek, aduh udah kerja dari malam sampai pagi, aduh. Tapi kalau sekarang bodo amat, apa aja dikerjain gitu, hajar terus gitu ya, nggak pakai rem, bantai gitu ya. Karena apa? Karena kita kerja dengan selaras dan happy, seru, asik, menyenangkan. Dan ketika seperti itu, kerja Anda tidak membebani Anda. Ketika Anda tidak terbeban dengan kerja Anda, apa yang terjadi? Anda bergerak dari energi yang orang-orang sebut passion. Ya kayaknya ada, oh passion ini, passion itu, passion ono. Kan banyak banget orang yang kayak sibuk, passion. Yes, begitu Anda lepasin semua beban Anda, suddenly semua yang Anda kerjakan jadi kayak ngerjain passion. Anda bisa langsung Anda nggak pakai rem lagi. Karena apa? Udah benar-benar happy banget ngerjainnya gitu, nggak pakai rem lagi gitu ya. Karena Anda benar-benar seneng banget ngerjain sesuatu yang Anda ingin kerjakan kayak gitu ya. Dan itu rahasianya teman-teman, untuk mencintai apa yang kita lakukan, mencintai apa yang kita kerjakan. Karena apa? Kita mengerjakannya tanpa beban. Caranya gimana? Lepaskan semua yang membebaninya. Jadi asik banget ya. Jadi akan lebih efektif, lebih seru, lebih dahsyat, dan lebih happy lagi. Wah, kata Mas Santosa setuju kalau lagi jadi lebih efektif. Yes. Siapa tahu bisa lagi di masanya Pak Jokowi, kan namanya punya cita-cita, boleh lah ya. Masih mimpin, siapa tahu ujungnya nanti diminta, ayo coba ajarkan ke seluruh bangsa Indonesia, masukkan jadi program pemerintah apa segala macam. Kan wah seru banget gitu. Banyak orang yang bisa berubah ya kan, jadi lebih lempeng lagi. Kalau nanti udah selesai mungkin kan powernya nggak sedahsyat ketika masih lagi mimpin. Maksudnya dalam artian karena kan memang bisa ngatur ke sana sini ya kan. Tapi ya saya nggak bakal mau jadi menteri lah, kabur saya. Mendingan duduk di belakang layar aja, ngajarin yang lain lebih banyak gitu ya, supaya bisa. Oke, nah jadi memang beda loh kok, karena dulu saya juga udah mudah emosi semenjak nonton Koreo. Live sudah mulai berkurang, terima kasih katanya Kak Justin Lasma Pasaribu. Oh terima kasih buat sharingnya ya. Memang kalau kita sering nonton ya di DTS, Anda akan terbantu banget. Karena banyak banget yang kayak memang mereka praktek sehari-hari, makin hari makin bebannya makin lepas gitu ya. Jadi kayak bukannya kita numpukin gitu. Nah cuman kadang-kadang kita nggak tahu aja gitu, kelihatannya ini saya cuma ikut tarik napas gitu, terus tiba-tiba hidup saya makin ringan gitu kalau diperhatikan. Walaupun mungkin nggak bahas satu tema spesifik langsung jebret ini yang saya maksudkan, tapi kalau misalkan Anda rutin ikutin terus menerus rajin,
Ya, Anda nggak pernah tahu beban mana yang kebuang, terus lama-lama kayak secara keseluruhan tubuh Anda tuh kayak berubah total. Saya yakin kalau Anda ngikutin terus live saya dari kemarin yang tahun kemarin, nggak bolong ibaratnya, atau bolong sedikit Anda tonton lagi, kan banyak tuh ya di sana. Saya yakin hidup Anda udah mulai lengkap nih formatnya, sehingga Anda jadi nggak gampang meledak-ledak lagi, nggak gampang stres lagi, nggak gampang kecewa lagi, nggak gampang marah-marah lagi. Ya banyak banget yang sharing kemarin. Terima kasih banget buat yang udah sharing. Ya karena juga saya kan nggak tahu ya, pengalamannya Anda kan setiap orang pasti beda-beda gitu ya. Nih ada yang tadi nulis katanya, kok saya mau lepasin emosi tapi saya terlalu pribadi banget permasalahan saya kok. Ya, nanti bisa belajar di kelas di TK ya kalau saya ngadain lagi. Ya, kebetulan saya belum ngadain lagi. Pengen banget curhat tapi terlalu pribadi permasalahan saya. Biasa di DTC saya juga bisa pandu Anda untuk melepaskan emosinya. Tanpa Anda harus menceritakan kepada saya terlalu detail ya. Biasa saya akan cukup nanyain apa yang Anda rasain. Kemarin juga ada yang malah nggak ngejawab sama sekali. Apa yang dirasain? Cuman kayak gitu. Saya sampai garuk-garuk, matang dah gua. Tapi untungnya apa? Orangnya mau coba. Saya cuman satu kunci yang saya perlu adalah orangnya mau coba melepaskan, mau niat dari dalam hati melepaskan. Walaupun dia nggak ngomong apa yang jadi bebannya dia sama saya, sampai emosi itu selesai, dramatic shifting, dia nggak menyebutkan satu kata pun. Saya ada videonya recorded kalau Anda mau lihat, karena dia bilang saya nggak bisa ngomong, jadi kayak memang nutup. Karena apa? Sesuatu kepahitan yang sangat mendalam. Jadi ketika masuk kaku, nggak bisa ngomong sama sekali. Tapi setiap kali saya ngomong, oke, tarik nafas ya, apapun yang Anda pikirkan rasain aja, semua yang menghalanginya terima, pesannya ambil, lepaskan, ikhlaskan. Dia buangin satu-satu ya, apa yang terjadi, habis itu ya ringan, happy gitu ya, dan dia bisa ngelewatin problematikanya sendiri. Jadi memang uniknya di OITRT adalah Anda tidak perlu untuk menceritakan kepada saya masalah Anda. Kalau Anda mau, bisa, akan sangat-sangat bagus sekali, karena akan saya bisa bantu untuk kayak membantu frame-nya gitu lebih jelas. Karena kadang-kadang ada sesuatu hal yang di dalam diri kita yang prinsipal banget, yang kayak kita nggak bisa lepasin, jadi kayak nyangkut banget. Kayak kemarin kalau Anda nonton ya videonya saya sama Mas Lutfi Agizal nanti ya, Anda akan lihat kayak ekstrim banget, dia kayak mempertahankan emosi di bawah sadarnya gitu. Ketika saya bilang, oke, tahan nafas, ikhlaskan, lepaskan, nggak bisa bro, nggak bisa ditahan sama dia. Ditahan-tahan sampai kayak endapannya udah luar biasa sekali gitu ya. Habis itu langsung mulai muntah. Karena apa? Balik lagi, dia nyimpen semuanya dalam fisik dia selama ini, ya kan? Karena emosi itu seringkali fisik ya, kekunci di dalam tubuh. Saya juga bingung kalau ditanya apa yang dirasain. Ya udah, berarti Anda cukup ngerasain apa yang Anda rasain. Nggak perlu ngejawabin pertanyaan saya gitu ya. Karena Anda yang tahu sendiri kan, saya cuma meng-guide Anda doang. Saya hanya memfasilitasi Anda saja. Jadi Anda bisa buang emosinya, lepaskan, ringan gitu. Jadi happy. Ya, seperti itu. Oke. So, jadi di bawah santai seru asik. Mau lihat videonya Kak Shanti. Kak Shanti kayaknya ada di IC ya. Bisa lihat di sana, udah dikirim. Kalau misalkan yang lain nanti ya tunggu, kan saya lagi siapin buat di podcast di YouTube ya. Jadi kemarin nih beruntung ada Mas Yukinobu ya, The Fretes ikutan ngasih cerita pengalamannya dia juga, terus kita lepaskan emosinya juga. Terus juga kemarin si Mas apa sih namanya, aduh saya mau ngomong jadi ketawa nih, Mas Lutfi juga dilepaskan. Mas Santosa bilang sekarang setiap mau ngegas bentak kalimat yang muncul gue cium juga loh. Kalau Gali lagi iseng ya, ya kadang-kadang seperti itu ya teman-teman. Dulu kita mungkin bisa meledak-ledak seperti biasa secara otomatis, tapi semakin sering kita melepaskan emosi, pengharapan, dan juga hal-hal lainnya yang dalam diri kita yang mengganggu, kita jadi makin ringan, makin happy, makin asik hidupnya. Oke ya? Nah, jadi bener kok sekarang lebih bisa mengatur emosi, nggak gampang marah-marah dan baperan lagi. Terima kasih kok, katanya Mam Scan. Wow, mantap, thank you banget Jos. Oke ya?
Jadi penasaran, ditunggu sharingnya bareng Kak Lutfi Agizal. Yes, seru banget deh pokoknya ya yang case itu. Nah oke, kembali lagi. Jadi emosi itu tersimpan di dalam tubuh fisik kita. Makanya kalau orang jadi mukanya gampang tua, kalau misalkan menyimpan sakit, terus mudah sakit-sakit di tubuh fisik yang lain. Hari ini kita bahas tentang tubuh fisik salah satunya. Kita mulai dari atas aja dulu ya. Yang paling sering kena ya di pikiran itu kan migrain segala macem gitu ya. Itu biasanya banyak pikirannya ya, tingkat stresnya tinggi segala macem. Tapi hari ini saya mau bahas tentang di mata ya. Mungkin ada punya yang matanya mungkin kayak minus atau silinder dan sakit-sakit lainnya yang terkait dengan mata ya. Salah satu guru saya Ryan T, dia ngasih tahu bahwa kalau misalkan mata itu kaitannya banyak banget sama hal yang kita nggak mau lihat. Jadi sesuatu yang kita hindari terus menerus dan kita nggak mau lihat ya kan, bener-bener kayak kabur gitu ya dari penglihatan kita ya, itu seringkali mempengaruhi mata kita. Nah salah satunya case ini yang waktu dulu saya belajar meditasi bersama Pak Merta Ada ya, Merte ada kalau orang bilang ya, sama beliau waktu dulu dia cerita ada salah satu dari yang datang ke meditasi ke tempat dia ya, dulu itu punya satu memori yang tersimpan ketika dia berjanji sama suaminya buat datang ngurusin jual beli ya, jadi sebuah transaksi jual beli dan orangnya udah nungguin gitu, terus ternyata suaminya nggak datang sampai kurang lebih saya lupa berapa lama tepatnya gitu ya, pokoknya sampai akhirnya dia pulang karena transaksinya tuh nggak jadi, dibatalkan sama yang mau beli itu. Nah ketika pas lagi turun dari tempat dia mau transaksi, terus katanya ketika jalan dia ngelihat suaminya baru datang karena terlambat ya, jadi suaminya baru datang telat, terus dia keselnya luar biasa. Ada keselnya, bencinya, sangat-sangat benci, mendalam sekali. Kenapa sih lu baru datang jam segini? Gitu kan. Langsung matanya nutup. Setelah saat itu locking. Jadi dia kayak nggak bisa ngelihat lagi. Matanya terganggu. Nah sampai akhirnya ketika dia lakukan meditasi, dia menemukan lagi kesadaran itu. Dan akhirnya terlepaskanlah kuncian yang ada di mata tersebut. Ya, jadi akhirnya dia bisa ngelihat lagi dengan normal setelah sekian lama. Jadi seringkali kita nggak menyadari gitu ya, case seperti ini tuh ada kalau semua yang ilustrasinya mata nyangkut ya, memori yang kesimpan di tubuh fisik nyangkut di mata, itu adalah yang kaitannya dengan sesuatu yang kita hindari, yang tidak kita mau lihat. Misal contoh kayak tugas yang terlalu kita lakukan berulang-ulang, nggak mau terus gitu ya, atau seorang anak yang melihat kedua orang tuanya terus berantem ya, aduh bokap nyokap berantem terus, pala gue pusing, gue nggak mau lihat lagi. Apa yang terjadi? Matanya yang jadi minus. Ya, atau ngelihat tagihan ya tiap kali, aduh THR baru datang terus sudah langsung buat bayar ini gitu kan. Ya akhirnya yang kena di mata ya. Jadi mata itu sangat berharga teman-teman pastinya tentunya, dan penglihatan kita kalau kita mau jaga teman-teman bisa bertahan dengan sangat baik sekali. Termasuk kalau misalkan Anda sering mendoktrinasi anak Anda, kalau kamu sering main gadget, mata kamu akan rusak. Mata kamu akan rusak, mata kamu 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 rusak. Apa yang terjadi? Masuk bawah sadarnya, oh kalau main game matanya rusak. Oke, ting, program masuk bawah sadar, jebret, matanya rusak ketika main game. Ya, saya main game dari zaman dulu, dari saya kelas 3 SD sampai hari ini minus mata saya setengah, ya tidak bertambah. Karena apa? Ya emang begitu. Ya main game banyak banget, gadgetan apa segala macam, ya minusnya tetap sama, nggak berubah-ubah. Kenapa saya minus? Ya ini saya ceritain kisah saya pertama kali saya minus mata. Ya, mata saya itu minus gara-gara guru saya bilang ke teman saya yang lain, dia bilang, kamu gile. Saya ngefans banget sama guru ini, Ibu Naomi ya.
Woi, jadi kayak ini guru paling baik gitu ya. Kalau semua guru maki saya, kamu goblok, bodoh, bego, idiot gitu ya, segala macam yang kayak pokoknya yang parah-parah deh gitu ya di sekolah saya dulu. Karena di sekolah dulu memang bahkan masih ingat muka guru saya ya, yang kayak ngomong, kamu tuh si Rio tuh bodoh banget, kamu tuh bodoh, BODO, kayak mukanya tuh udah kayak kita julukin dia Pithecanthropus erectus gitu ya, karena mukanya kan agak mancung, terus ngomongnya gitu bodoh gitu. Tega banget ya. Nah jadi ya namanya anak-anak gitu kan, waktu itu sering banget semua guru ngatain gitu, karena memang waktu itu bodoh gitu kebetulan ya di sekolahnya, karena nilainya nggak lebih bagus dari yang lain, terus sering kali nilai paling belakang ya. Di situ momen saya nggak naik kelas pertama kali di kelas 3 SD ya kan. Nah terus saya ketemu sama Ibu Naomi yang baik banget sama saya, bener-bener kayak ngayomin banget. Terus pokoknya saya ngefancy, woi kan kalau dulu dibilang naksirnya anak sama guru gitu ya, wah keren banget Ibu Naomi, baik banget sama saya gitu. Terus Ibu Naomi bilang ke teman saya sebelahnya, dia bilang, kamu nih ini ya pakai kacamata sekarang, wah kelihatannya cakep juga, kata dia begitu kan, pakai kacamata. Wah, dibilang cakep kalau pakai kacamata, keren banget. Akhirnya apa yang terjadi setelah kurang lebih sekitar 2 mingguan kemudian, saya mulai baca buku, katanya kalau misalkan kamu mau pakai kacamata itu dipakai gara-gara orang kalau baca buku dekat-dekat atau nonton TV dekat-dekat. Apa yang saya lakukan? Saya nonton TV dekat-dekat, saya baca buku, saya tempelin di sini. Pokoknya gimana caranya saya supaya bisa pakai kacamata, supaya apa? Dibilang keren sama Ibu Naomi. Ya akhirnya saya sukses dapat mata minus setengah karena saya pakai bukunya di depan mata dan juga saya nonton TV yang deket-deket gitu ya. Nah, saya nggak tahu udah tepatnya apa yang bikin. Pokoknya akhirnya ada minus setengah, cukup untuk saya mendekatkan diri sama Ibu Naomi ya, dengan lebih ganteng. Akhirnya saya dapat kacamata saya. Sukses, saya bawa ke sana. Terus ditanya sama Bu Naomi, oh udah pakai kacamata ya? Iya Bu, weh akhirnya bagus gitu. Ternyata Ibu Naomi nggak bilang saya bagus, sedih juga akhirnya. Tapi ya sudah. Jadi dari situ saya ngerti bahwa kita anak kecil sering belajar sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal, karena ya buat kita masuk akal, buat orang kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Nah jadi seperti itu case-nya. Intinya kalau mata itu sering kali nyangkut, saya nggak tahu itu gara-gara saya baca dari deket atau memang supaya sekedar tiba-tiba mata saya ngerekam setengah minusnya. Tapi habis dari sana ya udah terus-terusan saya ya di minus setengah udah bagus banget kok, ngeliat gak ada masalah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah jadi teman-teman coba perhatikan ya semua hal yang tersimpan di dalam diri Anda ya terkait dengan hal ini. Saya gitu kok. Dulu sering banget tidak mau lihat orang yang ngomongin jelek tentang keluarga saya. Pokoknya berusaha tidak melihat orang tersebut. Mungkinkah itu kualitas penglihatan saya jadi berkurang atau minus? Nah dari Kak Malgapati ya, saya nggak tahu, bisa jadi seperti itu ya. Jadi coba perhatikan semua energi yang tersimpan di dalam diri Anda terkait dengan hal yang tidak ingin Anda lihat dalam hidup Anda. Coba dicari tahu, kalau ada hal yang aku tidak ingin lihat dalam hidupku, apa sih? Apakah rekening tabungan kah? Atau saldo cryptocurrency-ku yang lagi turun gitu, atau saham? Atau mungkin muka pasangan sendiri yang kayak udah bikin males ngeliat muka lu gitu. Atau anaknya nakal banget saking nggak mau lihatnya gitu. Apapun hal yang tidak ingin Anda lihat, perhatikan semua energinya. Dan semua hal yang menghalangi Anda untuk melepaskan semua hal ini, perhatikan semuanya. Jikalau ada ikatan, sumpah, janji, keterikatan, belenggu kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, semuanya diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersimpan di dalam mata Anda yang selama ini mungkin ada, yang masih menghalangi Anda untuk melepaskan semua yang tersisa, semuanya diterima, pesannya diambil, dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Segala mekanisme apapun yang tersimpan yang mengunci mata Anda untuk memiliki penglihatan yang terbaik, the best, yang paling sehat yang bisa Anda akses di masa sekarang. Semua yang tidak mengizinkan ini terjadi dimanapun tersimpan di dalam tubuh fisik Anda atau di pikiran Anda, semua yang diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, ditidakatakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan,
dan lepaskan. Semua program apapun yang diberikan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Kalau Anda ngelihat gadget, ngelihat ini, ngelihat itu, semuanya mata lu akan rusak. Semua yang pernah diberikan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, Anda baca dari manapun, semua yang diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan semua hal lainnya yang terkait dengan mata, hal yang tidak ingin Anda lihat, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya. Semua yang Anda kabur, lari dari hidup Anda karena Anda tidak ingin melihatnya, semua diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan sekali lagi, semua yang tersisa, kuncian apapun di mata Anda yang menghalangi diri Anda untuk bisa mendapatkan hal yang terbaik dari mata Anda, mengkondisikan ke kondisi yang paling prima, yang paling asik, seru, dan menyenangkan. Semua yang tidak mengizinkannya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan dan lepaskan. Oke. So thank you. Lihat saja yang ganteng-ganteng kayak gini kan ya. Apa hal yang paling Anda alergi dengan Anda lihat? Misalkan kejelekan, keburukan, orang yang jahat, ataupun hal-hal lainnya yang sangat-sangat Anda hindari dan Anda tidak ingin lihat. Semua hal yang ada dalam diri Anda yang mekanisme menghindari segala sesuatu dan tidak ingin melihatnya. Ya, entah kebencian, keburukan, atau kejelekan, atau hal-hal lainnya yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Anda atau dari manapun, kapanpun. Perhatikan semua energinya, sadari, terima, ambil setiap pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Apapun Anda tidak ingin melihat pesaing Anda, misalkan, baik mungkin di bisnis Anda, di lingkungan Anda, di lawan spiritual dari kepercayaan Anda misalnya, apapun Anda pernah memiliki, semua hal yang Anda pikirkan, rasakan untuk tidak ingin melihat mereka karena mungkin Anda memiliki pemahaman-pemahaman tertentu untuk melihat mereka secara negatif. Semua program itu disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Sekali lagi, semua kuncian, ketidakinginan, ketidakikhlasan yang pernah ditanamkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dari semua sistem spiritual, edukasi, kebudayaan, dari semua hal yang Anda lihat, dengar, rasakan, alami di masa lalu, diajarkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, dari semua pengalaman, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke. Suamiku jadi nguap-nguap terus nih, mata -3. Ya nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya untuk diikutin gitu ya. Oke, semoga aja kalau misalkan memang itu kunciannya karena pikiran, dia akan terlepaskan. Kalau memang karena fisik, ya mungkin butuh proses ya untuk pemulihannya. Dan semua, kapanpun Anda mendengarkan kalimat saya barusan, semuanya diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Apapun penilaian kata-kata yang diberikan oleh dokter ataupun para ahli yang pernah Anda dengar, lihat dari siapapun, kapanpun, dimanapun, dari semua sistem edukasi, dari semua spiritual, kebudayaan, dari semua yang Anda baca, lihat dengan rasaan yang terkait dengan mata. Misalkan dibilang, oh kalau begini mata akan begini, kalau begitu mata akan begitu, kalau begono mata akan begitu. Semua programnya diterima, pesannya diambil, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke. So, selamat menikmati seru-seruan, asik-asikan, happy-happyan. Semoga Anda melihat hal-hal yang baik di sekeliling Anda. Dan juga hal-hal yang tidak baik Anda juga tetap lihat, tanpa penilaian apa-apa yang negatif ataupun semacamnya yang bikin kita jadi kayak sebel banget atau semacamnya gitu ya. Karena kalau kita menyimpan banyak kesalahan, kebencian, segala macam, dan juga kita kayak melihat apa-apa kita nggak suka, nggak seneng, begini, begitu. Intinya gini, Tuhan menciptakan dunia ini dengan keberagaman dan keindahannya. Sayang banget kalau Anda menutupi diri Anda untuk bisa melihat banyak hal kebaikan yang Tuhan bisa berikan kepada kita semua, ya kan? Jadi dengan membuka semuanya, membuka mata hati Anda, membuka diri Anda dalam artian yang positif ya, itu bikin diri Anda pasti jadi lebih asik lagi, lebih seru lagi hidupnya. Dan semua yang ada, perhatikan semua energinya, diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas, dan lepaskan. Thank you Bro Hendrich, katanya semoga lebih jernih lagi penglihatan saya. Yes, amin.
Thank you. Suruh-suruh asik-asikan. Sampai ketemu lagi besok. Kita melepaskan emosi buah sadar lagi yang tersimpan dalam diri kita. Karena nggak tahu apa aja yang kesimpan ya kan. Ada banyak. Pas kalau kepikiran apa udah kita buangin aja ya semuanya. Biar makin seru. Oke, sip. Thank you semuanya. See you again. Ya, mau lihat yang bening, lihat cash selalu masuk rekening. Dan kapanpun Anda punya pengharapan terhadap itu, semuanya diterima, disadari, diambil pesannya, dicabut, dibatalkan, tidak akan lepaskan, dimusnahkan. Tarik nafas. Dan lepaskan. Kalau mau lihat cash masuk rekening selalu, ya lakukan yang terbaik, ya kan? Jangan hanya sekedar berdoa mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak melakukan juga aktivitas dan efektivitas kita. Ingat ya, berdoa tanpa bekerja, ya itu juga ya janganlah ya. Selalu lakukan yang terbaik buat semuanya, kita dan keluarga. Oke? Terima kasih. Katanya Kak Vita, makasih Koreo, pas banget Juna langsung ajak melepaskan karena suka aku bilang main game bisa sakit matanya. Ya, tapi bukan berarti jadi alasan, wah kata Koreo main game matanya tetap bisa sehat. Ya, tapi juga jangan terlalu berlebihan juga. Ya, jadi biar apa? Tetap dalam koridor-koridor yang tepat ya. Sip, thank you semuanya. Have fun selalu, makin happy, makin seru, makin asik. Thank you, sampai ketemu lagi. Dadah. Katanya Kak Bernie, doakan pekerjaanmu, kerjakan doamu. Yes, keren banget. Awesome. See you again. Bye-bye. All the best and greatest for you all. Dah.